Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sel. Jadi pertama, sel itu apa sih? Sel itu merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Di situ ia mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop sederhana buatannya. Kemudian ia menemukan ruangan-ruangan kecil yang kemudian ia sebut sebagai selula atau yang kini kita kenal sebagai sel. Namun yang ia amati ternyata adalah sel gabus mati. Kemudian pada tahun 1674, seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek, ia adalah orang pertama yang mengamati sel hidup menggunakan mikroskop buatannya. Kemudian sel ini dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Sel yang termasuk eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian sel prokariotik ini digolongkan sebagai sel, contohnya adalah sel bakteri. Bahas tentang sel hewan. Sel hewan ini merupakan unit terkecil penyusun tubuh hewan yang memiliki inti sel serta organel. Nah, sel hewan ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Theodor Schwann pada tahun 1839. Kita akan memulainya dari bagian luar sel. Jadi bagian luarnya ini ada membran sel. Ini membran sel. Fungsinya ini untuk mengatur keluar masuknya zat dari dalam maupun dari luar, serta melindungi bagian dalam sel. Kemudian ada sitoplasma. Ini sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang memenuhi bagian dalam sel serta berfungsi untuk organel ini menjalankan fungsinya. Kemudian ada nukleus atau inti sel. Ini nukleus. Fungsinya ini untuk mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA. Kemudian di dalam nukleus ini terdapat nukleolus. Nukleolus ini fungsinya untuk tempat pembentukan ribosom. Kemudian ada mitokondria. Ini mitokondria. Mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi untuk aktivitas sel dan disebut juga sebagai powerhouse of the cell. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini fungsinya untuk membantu proses sintesis. Nah, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar ini fungsinya untuk menghasilkan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus ini fungsinya menghasilkan lemak. Kemudian di sini ada ribosom. Ribosom ini fungsinya untuk tempat sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya menerima materi dari retikulum endoplasma, lalu mengemari dan memprosesnya, kemudian dikirim ke bagian zat lain, bagian sel lain. Kemudian ada lisosom. Ini lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk menghancurkan zat sisa seperti kuman atau bagian sel yang rusak. Kemudian ada sentriol. Ini sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk membantu pembelahan sel. Sentriol ini tuh hanya ada di sel hewan, tapi nggak ada di sel tumbuhan. Kemudian ada peroksisom. Ini peroksisom. Nah, peroksisom ini fungsinya untuk menguraikan racun agar tidak merusak bagian sel. Nah, dari sini kita udah paham kan bagian-bagian dalam sel hewan apa. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang sel tumbuhan. Sekarang aku akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini merupakan sel eukariotik yang menyusun tubuh tumbuhan dan memiliki bagian khusus dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Jacob Sladen pada tahun 1838. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dalam sel tumbuhan. Kita akan memulainya dari bagian luar. Ini bagian luarnya.
bagian luarnya ini tuh disebut dinding sel. Nah, dinding sel ini tuh hanya ada di sel tumbuhan, tidak ada di sel hewan. Fungsi dinding sel ini itu sebagai untuk melindungi sel dan memberi bentuk sel. Kemudian ada membran sel. Membran sel ini fungsinya mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam sel yang memenuhi bagian dalam sel dan tempat organel ini tuh menjalani fungsinya. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini tuh fungsinya untuk mengatur semua aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau DNA. Kemudian ada ribosom. Ini ribosom. Ribosom ini merupakan tempat pembentukan protein yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini fungsinya sama untuk sintesis. Kemudian retikulum endoplasma ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ini fungsinya untuk menghasilkan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus ini fungsinya menghasilkan lemak. Kemudian ada badan Golgi. Ini badan Golgi. Badan Golgi ini tuh fungsinya menerima materi dari retikulum endoplasma, kemudian dikemas dan dikirim ke bagian sel yang membutuhkan. Kemudian ada mitokondria. Ini mitokondria. Mitokondria ini tuh fungsinya sebagai tempat pembentukan energi, disebut juga powerhouse of cell, sama seperti di sel hewan. Kemudian ada kloroplas. Ini kloroplas. Kloroplas ini tuh fungsinya untuk tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian ada vakuola besar. Vakuola besar ini tuh fungsinya untuk menyimpan air, cadangan makanan, dan zat sisa. Nah, kalau kita perhatikan, vakuola juga sepertinya hanya ada di tumbuhan, tapi ternyata sel hewan juga memiliki vakuola. Namun, yang membedakannya ukurannya tuh kecil. Nah, kita tadi sudah membahas tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan. Terima kasih.